Al-Quran dan Alkitab dari perspektif sains. Dan ini merujuk kepada pembuktian. Ini merujuk kepada pembuktian 100% firman Tuhan, Al-Quran kah, Bible kah, dari perspektif ini. Silakan. Saya jawab boleh Bang ya dulu. Selamat siang. Boleh, silakan. Teman-teman. Oke. Alkitab itu tidak ada mengandung bahasa untuk tentang sains atau apapun bentuk teknologi, ya Bang ya. Kenapa dikatakan Alkitab itu menceritakan perjalanan kehidupan manusia dari zaman penciptaan sampai menuju nanti ke zaman akhirat. Dan di situ di Alkitab kami menceritakan tentang perjalanan manusia pertama sampai manusia terakhir nanti yang akan disebut akhir zaman, gitu Bang. Oke, jadi, sebentar saya potong, saya hostnya di sini. Coba Abang narasikan. Cuman mau menghindar. Ya, coba Abang bukan tunjukkan. Menghindar Bang, karena enggak, sebentar. Menghindar Bang, orang abang memaksakan. Alkitab itu berbicara tentang antara hubungan manusia dengan Tuhan. Nanti ilmu pengetahuannya itu yang akan ditanamkan di dalam pikiran daripada umat-umatnya. Makanya orang-orang Kristen banyak teknologi yang bisa ditemukannya, kepintarannya nggak diragukan lagi. Ilmu pengetahuannya ditempatkan pada umat-umatnya, tetapi untuk bimbingan kerohaniannya itu yang diisi di dalam Alkitab. Langsung aja, saya tipikalnya orang, izin teman-teman, saya tipikalnya orang yang tidak suka buang-buang waktu. Satu, kedua, mari kita langsung masuk ke sub materi dan membuktikan apa yang baru saja Anda ucapkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Muslim, bisa kita mulai? Oke, baik. Saya tidak akan bawa atur 6. Atur 6 aja sudah hampir 21 orang yang tumbang Kristen. Ya. Oke, baik. Di dalam judul ini, saya ingin mengangkat suatu ayat di dalam Al-Quran. Ada data 21 orangnya, Bang, yang tumbangnya Bang bikin. Ya udah, diam dulu lah. Ada di saya. Nanti saya buktikan. Ada hasil labnya di sini. Nanti saya buktikan. Oke. Baik. Oh, ada labnya. Oke, baik. Maaf. Oke, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Muslim di dalam surat Ar-Rahman 19:21. Oke, saya mulai lagi dengan kalimat begini deh. Seperti kita ketahui teman-teman, di setiap kitab suci dari umat agama apapun, sudah bosan kita mendengar kata-kata Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Sudah bosan kita mendengar Tuhan itu menciptakan bumi bulat dan bulat. Sudah bosan kita mendengarkan Tuhan itu yang menciptakan proses air hujan turun ke bawah berdasarkan atas penguapan air. Bosan, mari kita angkat yang lebih spesifik lagi. Pembuktian bahwa dengan akal logika sehat, dengan merujuk kepada kitab sucinya masing-masing. Begitu banyak bertebaran di dalam Al-Quranul Karim, surat-surat untuk membuktikan bahwa 100% firman Tuhan bukan karangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Banyak sekali ayat-ayat bertebaran, tetapi saya hanya membawakan satu saja di sini, yaitu Ar-Rahman ayat 19:21. Di sini dikatakan dia membiarkan dua laut bertemu dan di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui masing-masing. Nikmat mana yang kau dustakan? Apa ini? Siapa baginda Rasulullah sehingga membawakan Ar-Rahman 19:21 ini? Apakah beliau seorang profesor ahli oceanografi? Of course not. Apakah beliau ini ahli seorang pakar geologi? Of course not. Apakah beliau baginda Rasulullah ini seorang pakar ahli ilmu satelit untuk pemetaan di atas muka bumi? Of course not. Mari kita lihat seiring berjalan waktu pembuktian daripada bahwasanya Al-Quranul Karim 100% firman Tuhan bukan karangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, sebentar teman-teman ya, biar saya lebih komprehensif membawakannya, tidak timbul fitnah. Ya, tunggu ya teman-teman. Sabar, ini lagi mau buka data. Dan saya mohon dengan sangat untuk dari pihak kekristenan bawakan juga datanya dan ayatnya ya. Tolong ditampilkan. Kita apple to apple, kita per-peran. Data dibantah dengan data, tunjukkan ayatnya. Jawab, Oke, saya baik, boleh baik, apa? baik.
Sebentar. Baik, ya. Oke. Berkaitan dengan 1921 Ar-Rahman, bahwasanya dua air laut berbeda warna, terpisah, dan seolah ada dinding pembatas. Padahal tidak. Dari mana baginda Rasulullah mengatakan ini? Seperti saya katakan tadi, beliau bukan pakar oceanografi, bukan pakar geologi, bahkan pemetaan di atas bumi ini. Artinya di sini memperkokoh bahwasanya dari perspektif ilmu pengetahuan menegaskan bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah berasal dari Sang Maha Sumber, Sang Maha Menguasai, Sang Maha Menciptakan, sehingga dia tahu apa yang terjadi di atas ciptaannya. Mari kita merujuk kembali. Dengan seiring berjalan waktu, kita pernah mengenal, mungkin teman-teman, apa ini Yerusalem? Udah gila kali. Nulis-nulis GNS, Aided Inertial Navigation System, atau dikenal dengan pemetaan dengan menggunakan satelit. Mari kita saksikan. Apakah beliau ahli pemetaan dengan teknologi tinggi? Saya rasa tidak. GNS atau Aided Virtual merupakan suatu sistem teknologi, yaitu pemetaan di atas muka bumi melalui satelit. Oke? Balik lagi ke awal. Siapa baginda Rasulullah? Kok dia bisa menyampaikan itu? Ar-Rahman 1921. Apakah beliau tahu? Apakah beliau bisa tahu ada itu air, laut, berbeda warna, berbeda rasa di Selat Gibraltar, dari 5 titik di atas muka bumi ini, dari berbagai macam keanehan itu? Saya ambil contoh satu saja, yaitu di Selat Gibraltar. Dari mana baginda Rasulullah mengetahui? Sedangkan jarak antara Mekah dengan Selat Gibraltar itu berjarak 4.673 kilometer, saudara-saudara. Apakah baginda menyelami perjalanan ini sampai ke Selat Gibraltar, kemudian balik lagi ke Mekah, kemudian menyampaikan wahyu Ar-Rahman 1921? Hey, come on, wake up. Pakai otak kalian yang sering mengatakan bahwa seorang nabi keluar dari gua mengaku rasul dapat wahyu. Pakai otak kalian. Apakah baginda Rasulullah bisa menyampaikan At-Tur 6? Apakah baginda Rasulullah bisa menyampaikan Al-Furqan 53, Al-Qiyamah 1,4? Apakah baginda Rasulullah menyampaikan Ar-Rahman 1921 ini atas karangan beliau? Tidak, teman-temanku Kristen, tidak. Pakai otak kalian. Apalagi yang sering mengatakan baginda Rasulullah itu adalah nabi palsu, keluar dari gua langsung diangkat jadi rasul. Sekali lagi, dengan pemaparan saya, betapa bangganya saya sebagai seorang muslim dengan Al-Quranul Karim yang merupakan 100% firman Tuhan dengan pembuktian sains di zaman era sekarang. Jika Anda pun sebangga saya dengan Alkitab Anda, tunjukkan satu ayat di dalam Bibel Anda yang berkaitan dengan sains, dan fenomena itu masih kita bisa lihat hingga hari ini. Silakan. Ya, silakan. Untuk teman-teman Kristen, silakan untuk dibantah dan disajikan deh datanya ya. Oke, datanya Bang. disajikan. Ini Silakan. saya jelaskan ya, Bang ya. Membicarakan kitab suci itu bukan berarti bicarain tentang sains, ya Bang ya. Itu ada porsinya. Dan menurut host kami berhak untuk menginterupsi jika pemaparannya tidak sesuai dengan konteks tema. Iya, dengar dulu Bang. Kan saya bilang kalau Abang bicara di dalam Alkitab tidak akan ada ditemukan tentang ada sains. Ya Bang ya. Alkitab. Kami menggunakan bahasanya Alkitab, Bang. Oke. Nah, dengar dulu Bang. Sebentar ya. Sebentar, yang lain sebentar dulu. Oke. Jadi Anda mundur dengan tema ini, oke? Gini Bang, kalau membicarakan manakah kitab tema ini Anda terima nggak tema ini? Iya, kalau tema itu untuk menerima, itu memenangkan untuk pihak kalian. Kita adu. Oh, jadi Anda mundur dengan tema ini? Suci, Bang. Kitab mana yang paling suci? Tunggu, Anda mundur dengan tema ini? Ini gini, Bang. Kalau itu kan tema nggak disepakati, Bang. Tadi kan membicarakan apakah, dengar dulu, Bang. Ini kan temanya tadi kan saya dengar. Apakah
temanya itu ada sepakat tentang sains, kan nggak ada. Tadi kan apakah Jadi cara pembuktiannya kayak mana Bang Majid? Kalau betul-betul Bang. Alkitab apa Quran yang Udah berarti intinya dia mundur dengan tema ini ya. Kita ganti tema aja. Intinya dia mundur. Kalau tadi Saya kasih bantuan data dah buat teman-teman Kristen. Tadi yang dikatakan Pangeran makan itu saya debu sepakat. tanah. Nah, itu Bagaimana bukti kita sains. bagaimana kita membuktikan bahwa isi Alkitab sudah dinubuatkan baru terjadi, itu baru saya sepakat. Kalau berbicara tentang Bang isinya Yerusalem, kalau bihair Bang Solem, kita. Bang Yerusalem dengan datanya, dengan keakuratan di Islam itu, di Al-Quran itu ternyata terbukti. Jazakallah bihair dengan datanya Bang Yerusalem. Oke, Oke, berarti Bang, berarti terkait izin, dengan izin, bumi izin, bumi izin, itu izin, datar izin, itu bagaimana izin, itu Bang? izin. Karena saya yang ditanya, maka saya berhak memakai hak saya untuk menjawab pertanyaan host. Begini teman-temanku sekalian yang ada di atas maupun di bawah dan host, tanpa mengurangi rasa hormat, berarti saya ingin menyatakan nubuatan saya sudah saya genapi. Yaitu apa nubuatan saya? Saya akan tumbangkan setiap Kristen yang mengangkat tema pembuktian 100% firman Tuhan, betul. Al-Quran Ini yang atau Bible, 26. Al-Quran atau Bible dari perspektif ilmu pengetahuan. Lantas tadi saya mengutip, ada yang ngomong bahwa nubuatan. Ini bukan nubuatan, ini bukan cocokmologi. Kalau cocokmologi itu, ya kan, barangnya telah diketahui, baru ini dikabarkan sesuatu barang yang jauh ratusan ribuan tahun itu juga ada. Ya, di zaman itu juga kan sudah ada ilmu pengetahuan, Bang. Sedangkan itu belum itu saya saja. Para dengar dulu, Bang. Bentar, gantian dong bicara. Apapun argumen Anda, tetap secara sportif Anda akan mengatakan, yes, Yerusalem, saya akui. Yes, apa? Di dalam Biblos tidak ada satupun pembuktian bahwa Biblos itu adalah 100% firman Tuhan. Di zaman itu, Bang, orang-orang juga sudah menyelidiki. Ini udah Orang-orang clear. sudah menyelidiki terkait dengan itu, Bang. Sebentar, yang lain sebentar dulu. Jadi di zaman itu Berhubung ini udah sudah ada clear, orang yang saya menyelidiki persilakan. itu, Bang. Kemudian Siapa Bang Gian? Siapa Bang Gian? dituliskan. Bang Gian siapa dulu zaman dulu Bang Gian? Siapa namanya dulu? Bentar. Ya, Kan nggak yang lain tahu udah ya. ini. Tanya saja siapa yang menulis itu di kitab Anda ya. Kalau bisa Anda tanyakan, tanyakan. Jangan menipu gitu ya. Faktanya ilmu pengetahuan. Bentar, saya mute dulu. Sekarang giliran Ustadz Alif, kita kasih kesempatan Ustadz Alif untuk berdiskusi ya melawan dua Kristen ini. Nanti giliran lagi ya, di rolling lagi ya. Yang lain istirahat dulu. Silakan Ustadz Alif. Ini ada dua Kristen nih. Nah, Bang, Baru gimana saya. ini belum kami selesaikan. Tadi Abang nyuruh gimana tanggapan orang Kristen, langsung Abang potong. Kan itu nggak adil loh, Bentar. Bang. Ustadz Alif monitor nggak Ustadz Alif? Ustadz Alif. Monitor, silakan. Tapi poinnya begini loh, yang saya tangkap memang kawan Kristen ini, mungkin kita sebagai Muslim harus memaklumi kawan-kawan Kristen karena memang tidak bisa ditandingkan kitabnya dengan Al-Quran. Tidak bisa, tidak ada lawan. Jaminan itu tidak ada. Makanya, ya itulah faktanya tidak sanggup untuk melawan tentang tema ini. Karena gini ya, kalau Al-Quran itu sudah mengabarkan bunyinya di surah 41 ayat 53. Di situ dikatakan, saya pakai bahasa Indonesia aja ya, akan kami tampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu, kekuasaan Tuhan di seluruh ufuk bumi dan pada diri manusia. Sehingga benarlah firman Tuhan itu. Nah, untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan menunjukkan, mengabarkan tentang tanda-tanda kekuasaannya di mana manusia belum menguasai tentang informasi, ilmu pengetahuan, seperti yang tadi dipaparkan oleh saudara kami Ahli Yerusalem. Di zaman itu sudah nggak ada perkembangan ilmu pengetahuan, Bang. namanya? Sedangkan Yesus lahir saja, itu sudah ada ilmu Makanya- perbintangan. Itu sudah ada ilmu perbintangan. Ya, kok jadi ilmu perbintangan? Iya dong. Kok jadi ilmu perbintangan? Ya sudah, kalau Itu sudah kan sebagai ada, bukti bahwa ilmu pengetahuan sudah berkembang gini mulai dari Bang, zaman Yesus lahir. Iya, saya bilang Apalagi? tadi kitab Anda, dengerin dulu dong, santai. Habis ini Anda sanggah ya, Oke. Faktanya saya bilang tadi, Kristen kitabnya tidak bisa melawan bukti kebenaran Al-Quran. Kalau kitabnya bisa,
silahkan buktikan. Kalau tidak bisa, silahkan minta bantuan kepada ahli perbintangan, ahli nujum, ahli uka-uka, ahli terserah orang sihir yang pada waktu sejaman dengan Nabi kami membantah bahwa informasi itu dikabarkan lebih dulu oleh mereka. Silahkan. Kalau kitab Anda kan sudah membantah, sudah tidak sanggup. Al-Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Al-Quran, silakan datangkan surat semisalnya. Wad'u syuhada'akum, ajak teman-teman kalian dari kalangan genderuwo, kayak ahli bintang, ahli bulan, ahli matahari, apapun itu yang mengabarkan tentang kehebatan alam semesta sebelum Nabi kami mengabarkan. Monggo, kitab Anda sudah tidak sanggup, panggil kawan-kawan Anda, silakan. Ini boleh Silakan, nggak? kalau nggak sanggup Nanya cari sampai aja ahli habis ngibul. dulu. Pasti tahu itu ahli ngibul. Ya, boleh nggak Ganti saya bicara menanggapi dong. Ini sampai diskusi habis? bagaimana? Kalau mau ganti tema, kasih dulu kami juga menanggapi dulu, baru kita ganti tema. Iya dong, betul itu. Masa langsung dipotong gitu loh? Iya, nggak fair. Mm-mm. Oke, gantian ya. Oke, jadi pertama Bang, kalau Anda mau menyandingkan kitab Anda dengan kitab kami hanya dengan membuktikan tentang ilmu pengetahuan, itu nggak fair. Karena apa? Memang kitab kami, Tuhan kami itu fokus untuk penyampaian tentang dirinya dan misi keselamatan itu sampai nanti kepada akhir zaman nanti. Itu yang dia fokusnya kepada situ, nggak fokus pada tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ditanamkan pada akal manusia kepada para umat yang diperkenankannya. Siapa umat yang diperkenankannya? Sebelum Yesus datang adalah bangsa Israel. Makanya sampai sekarang memang nggak kita pungkiri bagaimana kemampuannya kan, kepintarannya. Setelah Yesus lahir siapa ya? Umat-umat Kristen ya. Lihat saja bangsa-bangsa yang berumat Kristen. Itu bagian itu dari pandangan instruksi saya. bagian. Saya sebagai host. Sebentar, saya sebagai host saya instruksi. Saya minta sebentar. Tadi kan Bang Jeru berkutatnya tentang itu, ya kan? Diskusi jangan di tempat. Anda bilang tentang firman-firman yang tadi ditanyakan Ustadz Yusuf, tetapi Anda tidak bisa jawab, malah muter-muter. Maka saya bilang, mari kita masuk ke tema yang eksak, pasti, tidak ada eyel-eyelan. Dan rules-nya jelas. Saya tidak menyeberang ke kitab Anda pun demikian. Dan temanya ini itu Bang harus fair dari kedua belah pihak. Jadi, Bang sekali lagi, itu. memang itu nggak ada dalam kedua belah pihak loh Bang. Abang mengutipnya dalam sains. Memang benar terbukti ya. Yerusalem itu sudah 21 orang dalam 2 minggu ini tumbang dengan tema itu. Karena memang tidak ada pembuktian bahwasanya Biblos itu 100% firman Tuhan. Saya bisa buktikan 74 pakar dari University of Harvard, 74 pakar loh. 74 pakar Alkitab Perjanjian Baru yang dipimpin oleh Dr. Robert Wefang melakukan riset sekian lama kemudian menyimpulkan bahwa hanya 18% firman Tuhan, sisanya 82% adalah palsu. Pertanyaan saya, apakah di mana? Enggak, tunggu Bang, saya cut dulu. Di mana ada tertulis palsunya Bang sisanya? Enggak tunjukkan data. Tunjukkan data yang sisanya 80 sekian persen itu adalah palsu, di mana tertulis Bang? Tadi ini udah melenceng, katanya nggak boleh Alkitab, bahas Alkitab. Ini udah melenceng banget ini dengan topi. Dia ngasih topi tapi dia pula yang melenceng gitu. Anda tadi topik ini naik karena tadi terputar-putar mengenai firman. Nah, saya mengajak Anda, kita buktikan Bibles atau Quran 100% firman Tuhan. Iya, kita membuktikan itu Bang. Kita membuktikan. Anda bicara firman Tuhan, tapi Anda bawa-bawa ilmu pengetahuan alam. Ini apa nih? Korelasinya di mana? Abang masih nyadar nggak ini? Maksudnya minum air putih dulu Bang. Tadi katanya temanya belum disepakati. Gimana kita uji ayat per ayat kita uji verifikasi apakah benar 100% firman Tuhan. Ayo, mari kita uji ayat demi ayat. Ayo. Dari perspektif tadi aja kau sudah tumbang. Memang itu buat terbukti. Yang mana tidak ada satupun. Kau adalah orang yang ke-23. Jangan kau adalah orang sendiri. ke-23 yang tidak bisa merespon apa yang saya katakan tadi. Nggak bisa bernarasi. Gimana nih si host? Kau orang yang ke-24 ya. Dalam 2 minggu ini yang saya tumbangkan dengan nubuatan saya bahwasanya tidak ada satupun seorang Kristen paling cerdas untuk hatu-hatu dengan Yerusalem dengan tema ini. Abang saja yang sama kamu.
Abang orang yang ngeklaim. ke-24 tidak bisa kau munafikan, kau tidak bisa kau pungkiri, tidak bisa kau hianati perucapan saya bahwa saya bernubuat. Saya Ayo. bosan dengan tema-tema Tuhan, konsep penebusan dosa. Mari kita angkat tema baru yang lebih edukasi. Ya memang itu isi Alkitab. Ya Maka itu udah, yang ayo kita bagus bahas. bagus. Ayo kita tentang fokus ke firman Tuhan. Gimana? Iya. Kalau kau bilang Anda bicara Tentang kita firman Tuhan kita bawa ilmu fokuskan pengetahuan gimana? alam. kalau kau bilang ayo, saya kutip kalimat saya terakhir saja ya. Begitu bangganya saya dengan pemaparan saya dengan Alkitab dan kitab suci saya Al-Quranul Karim. Jika Anda Ya wajar sebangga itu dengan saya sebagaimana dengan kitab Abang, Anda, wajar itu. Wajar. Tunjukkan jika Anda sebangga dengan saya sama dengan kitab Anda terhadap kitab Anda. Tunjukkan satu ayat di dalam kitabmu yang berkaitan dengan pembuktian bahwa 100% firman Tuhan yang berkaitan dengan pembuktian fenomena alam itu kita masih bisa lihat hingga hari ini. Silakan Apa satu ayat. hubungannya? Kalau saya di posisi Anda, saya akan membawa Banyak. mulai dari Banyak izin sedikit. Sebentar, izin sedikit sekali. Banyak data di Bibelnya, perkataan Yesus itu tidak terbukti. Apalagi berbicara sains ya. Oke, nggak Banyak apa-apa. Kita perkataan Yesus. buktikan aja. Satu Bu. saya kasih contoh ya. Perkataan Yesus yang tidak terbukti satu ya. Coba baca tuh. Nah ini kalau Bunda ini nanti kalau dia sudah nggak Satu bisa menganggap aja, lagi nanti dia satu ngomel-ngomel aja, nih Bang. kerjanya Dengar, marah-marah, dengar. ngomel-ngomel, Saya kan kasih punya kirim hak dulu. orang. Kita Ah, tahu dengar dulu kali jadi dulu. sorbannya. Satu. Diam dulu. Apa kata Satu Yesus? aja satu. Dengar dulu. Apa kata Yesus ini pembuktiannya bahwa nggak benar ya perkataan. Kata Yesus, di antara kalian yang hadir di sini ada yang tidak mati sebelum melihat Anak Manusia datang kembali. Nah, saya tanya, sekarang abad 21, siapa yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus? Nah, itulah tanda-tanda kebohongan yang nggak benar. Ada ya. yang nggak mati kan? Ada yang belum mati kan? Yohanes. Ya, siapa yang sejaman dengan Yesus yang Yohanes. belum mati, yang belum mati Yohanes. sampai sekarang? Silakan lanjut, Lucifer. aja aku tunjukkan ya. Dia melihat. Bentar dulu, Bunda. Bentar. Aku nih jawaban aku banget Iya. suka kan Kalian dengan bertanya apa nggak yang mau saya ngasih bilang. siapa? jawaban. Boleh, Iya, boleh. dengar, Silakan. diam. Karena Yohanes Diam, melihat, makanya dia menuliskan Wahyu. Sampai Ya, sekarang makanya belum dia mati menuliskan karena Wahyu. Yesus. Penglihatan- Ingat, Yesus kan penglihatan belum anak manusia datang. berada di kerajaan surga. Lah, Yesus kan belum datang, Bang. Dia Kata Yesus, gini, di antara astaga, kalian yang Bu. hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum Ya udah, Anak Manusia datang kembali. Sekarang saya tanya, Ya, dia Yesus kan datang. belum datang Dia nih. datang dalam mimpinya dan Saya dia tidak datang berbicara, dalam- Yesus tidak bicara mimpi Nyambung, karena Pak dia Juni. Yesus Bukan, dengar bilang dulu. sebelum dengar dulu. Yesus bilang ada yang tidak akan mati sebelum melihat kan bukan mimpi. Melihat Anak Manusia datang kembali sebagai raja. Nah, Yesus kan belum datang. Berarti itu nggak Baca, benar Bu. data-data di Bibelmu. Kemudian ada Oke, lagi benar, satu benar. ya. Baca di Wahyu, Pak, itu sebentar perbuatannya dulu. bagaimana Yohanes melihat Sebentar kedatangan dulu, Yesus. ada lagi satu data ya, satu lagi data saya kasih tahu, baru dua Enggak, data saya kasih tahu ya. saya jawab dulu, Kata saya jawab Yesus, dulu supaya kalau fair. imanmu sebesar biji sesawi saja, kau bisa berkata, pindahlah kau gunung. Bisa kau memindahkan gunung. Pertanyaan saya, Malah itu apakah sah aja pertanyaan pendeta, Anda. dengar Sudah dijawab dengar itu dulu, tadi. apakah dengar Gunung dulu, Mahakam kan itu kau di ngeyel Mesir semua. boleh ditengok gunung Sudah dijawab berpindah. katanya itu sudah dijawab 3 tadi. kilometer. Kata Bibelmu sebentar, gak ada kau jawab ya. Kata Bibelmu, Tadi sudah Bang, dijawab itu. kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, kau bisa berkata, gunung ini pindah ke sana, gunung itu pindah ke situ. Apapun bisa terjadi, tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, sekarang saya tanya, berarti kalian semua oten di seluruh dunia belum Iya. punya iman ya? Jangan Karena belum ada mendongeng yang ya. bisa memindahkan gunung. Oke. Itu dua aja itu kau selesaikan. udah Silakan ya. Jangan lanjut. mendongeng ya. Udah Jawabannya ya. jangan mendongeng. Saya Kamu jawab buktikan. di Gunung Mahatam itu terjadinya pindah selama Mendongeng. jarak 3 kilometer. Itu pembuktiannya ya, itu pembuktiannya. Ah, Jadi Yang Ada ditanya data kamu, gunung pindah. bukan Boleh mendongeng. Waduh. Tunjuk datamu. Di mana gunung itu pindah? Ini Tunjuk. ya minimal Lanjutkan, yang Pak ringan Ustaz. aja, Lanjutkan, Bunda, Ustaz. Bunda, minimal yang ringan aja. Coba yang kawan Kristen siapa yang bisa memindahkan saldo rekeningnya ke saldo Bunda Rahma? Yang ringan aja, silakan. Boleh Ustaz. Betul. Iya benar-benar. Lanjut. Ustaz Talib, Ini ya. saya izin Ustaz Talib. Nah, jadi tadi saya- Bang Rojo saya yang boleh monggo nggak lanjut. bernarasi. Tadi kan Panjang kalian dikit saya. ini Enggak. Gini sebentar. Ini kan kami Saya dua cuma orang 10 detik. Kristen 10 detik aja, ngadapi 10 7 detik aja, orang. 10 detik aja saya mau bicara. Sebentar, Saya sebentar, belum Bang begitu. Yerusalem, sebentar, Bang Yerusalem, sebentar. Menghadapi Kok saya 7 nggak ada orang, siapa dikasih aja 7 orang? dinarasi? Gak ada yang ikut debat 7 orang. Lu jangan framing lo, si anak
durhaka lu. Gua turunin lu. Gak Kok usah anak pitah-pitah lu. durhaka? Terus berapa orang Iya, bang gua itu? tahu lu. Kita kan berdua. Terus yang Saya belum bernarasi loh. Orang Ya, lu tapi ikut, abang di situ nggak ikut ikut debat, mendoakan. yang ikut debat cuma Bang Yerusalem lu. Gini, oke. Saya Mau kasih framing lu. udah nggak usah diperpanjang lagi. Oke. Minta maaf lu, minta maaf lu. Kalau Bang enggak gua Fajrul. kasih, minta maaf lu. Kasih tunjuk. Saya Kasih diam kami dari tadi bernarasi. Kasih kami bernarasi dulu sampai tuntas. Kayak 3 huruf ini bernarasi panjang lebar. Kami diam gitu ya. Jadi membuktikan Bukit Mahatam itu pernah bergeser. Ini buktinya. Saya kasih tunjuk gambar-gambarnya. Ya itu Kristen yang pindahkan ya. Misalkan dia bang, misalkan kalau itu Kristen yang pindahkan. Oke, misalkan dia bang, Bang Kian, kita harus fair, kita buktikan kalau itu adalah Kristen yang memindahkan. Iya, boleh. Ini kan Siapa kalau namanya di bicara- situ? Misalkan bang, siapa namanya di situ bang? Siapa namanya di situ? Buka. Kalau kita Misalkan dia Bang Kian, Ini bro. Ini gunung-gunung dipindah, Gunung Mahatam yang Itu dipindah. dongeng, itu mitos. Baca lengkap ya, itu mitos. Buka itu baru baca, itu mitos. Dongeng. Aduh. Nah, bacakan. Baca, buka. Baca lu bang, baca. bagaimana? Itu mitos. Dongeng, buka. Menurut anda mitos, maka suruhlah dihapus di Google itu kalau itu mitos. Oten. Kalau iya Kenapa betul, kalian kalau bisa itu sekali, mitos, kan? hapuskan Kenapa di Google kalian- aja gitu loh. Kan ada Menkominfo kan suruh hapus, kan anak buahnya suruh hapus. Iya kan? Kau bilang itu yang di Bandung, gunung apa namanya? Tangkuban Perahu. Kenapa nggak sekalian kau ceritakan kalau Tangkuban Perahu itu adalah cerita legenda tentang seorang anak yang mengawini ibunya. Sekalian itu lebih enak dengernya. Dan Ini memang itu bukan- kan disebut legenda. Memang kan disebut legenda. Ini nggak ada tertulis legenda kecuali kalau ada ditulis legenda Yesus tidak mukjizat terbesar bercerita. terjadi di Mesir. Yesus tidak berbicara Ini. legenda ya. Itu fakta. Ini Kamu legenda tanya aku aja ceritakan di situ. cerita Gimana? rakyat Di- ini. di situ baca Mesir, Cerita di rakyat sini ada ini dikasih klaim baca tahu. mitos. legenda. Itu bukan Ada klaim baca di legenda situ ya. legenda. Tidak ada. Kalau Tangkuban Perahu buka Gini. ditulis legenda. Hanya buka itu. Buka itu Gunung Montain. Buka itu Gunung Montain. Buka. Buka dulu. Tadi Detik membuat Kenapa closing kalian statement. Bentar, ini bisa doa? tertib nggak? Sekali kalian loh. Bisa tertib nggak? 15 detik. Sebelum saya turun, Bisa saya tertib izinkan nggak saya ini? membawa closing statement. Oke, jika diizinkan host, saya mulai ya. Closing statement saya adalah Silakan. sepanjang hidup saya di komal-komal lintas iman ini, saya belum pernah minta tolong kepada teman-teman Kristen. Tapi kali ini, hari ini, pagi ini, saya mau minta tolong. Apa pertolongan saya adalah, tolong, Oten yang di atas sama yang di bawah, ada yang punya nomor WA Kristen yang paling cerdas nggak untuk hatua dengan saya? Makasih. Kami sudah bang yang paling cerdas bang. Bagus melawan. Yang paling cerdas Marco. Coba minta bukti, dikasih bukti, dibilang mitos. Mau bagaimana coba? Kenapa tidak buka? coba buka dulu Bang Kian, misalkan dia dulu Bang Padahal Kian, di situ ada Bang ditulis legenda nggak ada. Kasih kami Bukan bernarasi. itu. Cerita rakyat tidak. Itu Gian, kamu on Itu cerita time. rakyat, Coba dongeng, kamu mitos. pindahkan gunung sebagai bukti keimananmu. Ah, itu baru bukti namanya. Kasih dulu kami. Nggak ada imannya, bernarasi Bang. dulu. Gak ada imannya. Kasih dulu Nggak ada kami imannya. bernarasi. Kecuali gunungnya Tentang istrinya kitab kan dia bisa kami, dipindahkan. gitu loh. Bentar, Kan bentar, Rama. Biar tadi saya aja dulu. dipindahkan, Sebentar, Gunung Kak. ini atau dikatakan Yerusalem ini sudah ngasih tahu. Sebentar, biar saya dulu Kasih sebentar, dulu sebentar. dong. Prajurit. Sebentar, prajurit. Lu hatu dulu sebentar, sedikit aja sama gua. Prajurit, lu percaya Yesus Tuhan? Ya kamu kenapa kamu mute saya gitu loh? Lu percaya nggak Yesus Tuhan? Gak usah merajuk. Tuhan. Yesus itu Oke, Tuhan. lu punya iman. Lu punya iman. Gue punya iman. Lu punya Gue iman. punya iman. Punya Ya. iman. Iman lu besar nggak? Iman gue nggak ditentukan, yang mengetahui besar atau enggaknya Tuhan itu sendiri gitu loh. Saya nggak mau berbangga Oke. diri gitu loh. Kamu Oke, jangan berarti memaksakan iman lu saya untuk- di bawah. Berarti iman lu di bawah, besarnya di bawah biji sawi. Oke?
Ya, kok oke pula. Kamu Ada mau imannya, nonsen, gimana? Bang. Maksudnya kamu mau mengatakan yang seperti apa dulu? Lu Ya. punya iman nggak? Gua tanya. Gue punya iman. Lu punya iman, lu percaya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oke, lu punya iman kan? Orang Kristen yang punya iman, walaupun sebesar biji sawi, ya, sebesar biji sawi, akan bisa memindahkan gunung. Sekarang pindahkan kepala gua ke gereja. Ayo, pindahkan. Itu Ih, tantangan nanti betul-betul Tuhan. nanti Kamu menguji. keluargamu nanti berduka loh. Ya. Jangan uji-uji begitu. Gak apa-apa, gak apa-apa, Tuhan gak tidak apa-apa. Gua pernah- tantang. Ah, kasihan apa, Gua guys? tantang. Bentar dulu. Satu-satu bisa nggak? Gak usah kebakaran jenggot. Tuhan, buat kalau kau jika engkau Satu-satu anak bisa nggak? Tuhan, Satu-satu bisa nggak? Satu-satu gua mute. Satu-satu bisa nggak? ya saya Ayo aja dulu. buktikan. Saya jawab, Gua saya tantang, jawab. dengerin dulu gua tantang semua pendeta yang ada di dunia ini suruh pindahin kepala gua ke gereja. Ayo, yang Saya punya juga iman. tantang semua ulama di dunia, ya, pindahkan kepala saya juga ke masjid. Saya tantang. Kami Ayo, tidak ada kita- ngomong gitu. ayo, Apa ayo, duit? kita ketemu. Di dalam kami nggak ada gitu. Allah Subhanahu wa taala pun saya tantang. Bisa nggak Ayo memindahkan kita kepala ketemu. saya? Ayo kita ketemu di mana? Ayo kita ketemu. Bagus, bagus. Coba Ayo, kamu kita ketemu di bersumpah mana? dulu. Ngapain pula diketemu? Kamu mau mancung? Kalau Sekarang Allah itu pindahkan benar, Allah mau Kau mau Sudah, mancung? sudah, Kau yang sudah. ngundang. Anda bawaan Anda langsung kekerasan terus Kian. Jangan Iya. begitu. Jangan kayak Ini orang gitu. ini yang nantang. Orang ini yang Sekarang nantang aku justru. tanya, kan kau juga nantang. Aku Nah, bilang Abang aku yang bukan Di Tuhan. kita, Aku nggak mau di mengikuti kita Tuhanku. nggak ada Abang yang disebutkan mantap. punya iman sebiji sawi bisa memindahkan gunung. Makanya Di bro, kita yang kamu di itu, Islam. makanya kamu itu pikiranmu masih bocil. Kenapa aku bilang? Kamu Lu yang masih nantang. bocil. Karena kau nggak bisa Gimana buktikan, sih kau punya bilang ilmu bocil. Kau setiap Bibelmu nggak bisa buktikan, kau bilang bocil. Bilang Oke, aja Bibelku dengar dulu, sampah, bentar kotoran dulu, dunia. sabar. Udah gitu aja, Sabar, udah apa lagi? pangeran. Sabar pangeran. Coba kau buktikan dulu. Coba kalau kau beriman, kau pindahkan gulung. Coba kau pindahkan gulung berdasarkan Sabar, kitabmu. pangeran. Orang Kamu yang tuh beriman bisa kok pindahkan cantik gulung. banget Coba, sih? coba Ini buktikan, kami cuma buktikan. 2 orang loh. Iya, ini Kami kan aku 2 orang ngomong nih. aja sini. Ini kan aku yang ngomong nih. Dari tadi aku tahan-tahan. Coba Bentar kau buktikan dulu, kalau orang bentar beriman di dulu. dalam Saya Kristen bisa nanggapin memindahkan apa yang gulung. ditanyakan host ini gitu loh. Enggak Bentar, sabar memindahkan dulu. gulung. Tadi saya salah. Tahan, Coba, tahan, coba. tahan dulu, Coba langsung, tunjukkan, tahan tunjukkan dulu. di mana Kristen yang beriman Iya. bisa memindahkan gulung. Semua Kristen. Kau termasuk kau, coba pindahkan, buktikan. Yang tadi Coba. booming. Kau buktikan. Gantian lah bicara ini begini nih memang Iya, open selalu. cam dulu kau, nih. open cam. Misalkan dia bang, misalkan Kristen bang, dia mau pindahkan gulung nih. Tadi apa? ini. Apa tadi? Oten apa kau tadi ngomong nantang apa? Nantang Allah. SWT apa? Kau sama saya aja mencret. Kau nantang Allah. Bajingan Gak kau. apa-apa, kan saya Bajingan bilang kau. sama Kau bajingan kalian kau. ya. Kau bajingan kau. Ya langsung bajingan? aja. Kita mau bahala aja ya. Kok Tahu kamu bajingan? bahala. Enggak tadi bang, tadi katanya kalau orang beriman bisa pindahkan gulung. Coba pindahkan dulu gulungnya. Coba Kok- buktikan dulu kok kalau Bibelmu itu bajingan? tidak sampah, tidak penipu. Prajurit, coba sekarang kau buktikan sekarang kalau kayak- Bible itu tidak penipu. Kau Datanya ini, tunjukkan, sebentar, kau buktikan, sebentar. kau buktikan. Tunjuk datanya. Kita tunjuk data Bentar dia ya, dulu. kebohongan dalam Bibelnya. Bentar Cari dulu, dulu host. boleh nggak Kita tunjuk saya data. narasi? Sebentar. Nggak ada cerita Sebentar, di ini saya pembuktian narasi. ya, kebohongan di Bibelmu. Coba Bang. Nah, coba dengar ya. Coba dengar. Kalian nggak kasih kami narasi Yesus ya. dulu. Kamu diam dulu, diam. Satu-satu ya. Ia berkata kepada mereka, ini Yesus yang berkata ya. Nggak ada bisa Karena narasi, kamu kurang percaya, sebab ini tanda titik ya, sebab aku berkata kepadamu. Ini Yesus ngomong tinta merah ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Ingat biji sesawi kecil kan? Kecil sekali. Biji yang terkecil di dunia itu biji sesawi. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi kalau ada imanmu, kau mengimani Yesus Tuhan, kalau kebenaran itu memang betul, ya, Yesus Tuhan, imanmu itu betul, maka kau bisa memindahkan segala gunung. Karena tidak ada yang mustahil bagimu. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau kau belum bisa memindahkan gunung, pendeta, pastor, ya, siapapun di seluruh dunia ini,
Antara Berarti lain belum beriman. kalian oten-oten di dunia, di dalam udah TikTok ini belum ada yang bisa dikatakan. memindahkan Makanya baca gunung, judul berarti tentang tidak ada gunung. imanmu ya. Berarti Kami- imanmu keliru. Ini diskusi sama Bunda ini. berarti Nggak apa-apa, imanmu nggak apa-apa, mengimani nggak apa-apa, diam dibilang keliru, nggak apa-apa. satu. Kau akan ketampol Bibelmu sendiri yang satu-satu, menampol tapi kau ya. betul, saya Kau bicara, bernarasi Pak. macam-macam. Gantian lah. Satu-satu. Kalau kau belum bisa memindahkan gunung, berarti nggak ada imanmu sama sekali. Udah. Keliru kau mengimani Yesus Tuhan Oke, ya. Karena di oke. sini kalau ada imanmu sebesar biji sesawi saja, ada kata saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sekarang siapa yang oten-oten yang banyak cakap di sini cerewet bisa memindahkan gunung? Siapa? Kalian tuh siapa? Ya udah, Saya silakan jawab silakan ya, dijawab, saya jawab Oten. Silakan, boleh. jangan diulang-ulang. Tapi Silakan. tolong dong, Silakan. jangan dipotong-potong gitu. Udah nggak usah Boleh ya? merajuk, lu nggak usah merajuk, lu jawab aja, nggak usah merajuk, lu cengeng banget tuh. Astaga, udah saya jawab ya. Ini siapa yang bilang? Alamatmu mana? Aduh, ngeri kasih ancaman langsung ya, dibikin di bawah. Si monyet lu malah ini terus, bukannya dijawab, udah. Oke, Bocil saya nggak usah jawab ikut ya. diskusi lu, bocil. Udah turun lu. Bentar. Kok digituin? Nggak usah ikut diskusi lu, nggak ada ilmu. Kan drama sih. Merajuk aja dari tadi, udah menghina Allah, udah nantang Allah. Tunjukin mukamu sini. Ubahlah aja itu bagusnya tadi. Kalau kami Oten tidak ada kata-kata begini, tidak ada pernyataan Allah di dalam Al-Quran seperti yang konyol begini. Ini kalian ada, maka kita minta pembuktian. Ya karena itu Kau kan lari ke kebenaran. Al-Quran. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus seperti itu kebenaran. Yang mana Kalau benar datanya, kau mana buktikan siapa? lah, Glenn. Nah, sudah ada yang melakukan itu. Tadi kan saya sudah jawab. Kau dulu, nggak usah Di kayak sini mana-mana. bisa Kau dia dulu. sudah berpindah, tapi kalian bilang Kau dulu, legenda. kan kau mengimani, kau punya iman. Kau punya Tadi iman, saya sudah toh? jawab, Pak. Pembuktian imanmu mana? Silakan kau pindahkan gelas atau lemari di rumah saya ini ke rumahmu. Tolong pindahkan. On cam. Kalau kau bisa berarti ada imanmu. Kalau nggak bisa, nggak ada imanmu kau. Gunung Kak. Nah, nanti dia tak kemana-mana lagi tuh Kak. Jangan kemana-mana. Ada. Gunung aja. Oten ini pandai nih. Nggak usah Ada gunung, tertulis. lemari di tempat Mari saya. kan, mari bisa Tadi saya diangkat sudah soalnya. jawab, ada tertulis. Ada setiap orang diberikan karunia yang Udah, berbeda. itu nggak ada. Udah, Bunda. Oke, jangan nggak ada bawa ya. ayat Ini itu udah nggak ada Inilah yang bisa. kekonyolan di nggak ada dalam yang bisa Bibelmu. membuktikan. Sok. Ya, Oten, Bunda jangan Rahma. kau, Bentar, Oten, Bunda Rahma. jangan Itu ada kau tertulis. membandingkan. Bentar, Bunda Ya, Rahma. Oten. Bunda Rahma. Jadi yang bisa membuktikan membinahkan gunung, walaupun saya Islam bukan Kristen, saya tidak percaya dengan adanya Yesus, iman saya tidak sebesar biji sawi, saya ini ya ngomong ya, saya bisa buktikan, saya bisa memindahkan gunung Kemar dari dapur ke kamar. Saya yang paling bisa. Oke, Bang Gian. Tadi Abang bilang, Bang Gian, sabar untuk Bunda. Tadi Abang bilang kan kalau seandainya Bible itu pembuktiannya tidak dari sains. Al-Quran pembuktiannya dari sains. Ya, coba Anda buktikan apa yang Anda bisa buktikan kalau Bible itu betul. Kepada kami bahwasanya ini loh, Bible ini betul loh, pembuktian ini loh. Nah, kayak kami kan tadi kan udah menunjukkan bahwasanya berdasarkan sains Al-Quran itu betul. Coba Abang tunjukkan Bible Abang bagaimana bisa kami percaya itu bisa betul-betul terjadi, Bang. Silakan, Bang. Kalau kitab itu benar, maka dia tidak akan bertentangan dengan sains, ilmu pengetahuan. Ya, kata dia kan nggak ada sains, Bang. Coba Gian, bagaimana caranya Anda menunjukkan kalau Bible itu fakta dia benar, Bang? Silakan, Bang Gian. Abang mau pembuktian bagaimana? Yang pembuktiannya itu ya nubuatan-nubuatan yang ada tertulis dalam Alkitab. Ya, itu Abang kan bisa melihat, terjadi, ya. Abang bisa lihat, bisa buktikan dia untuk kami. Embrio seperti keju. Maksudnya bagaimana? Iya, kan kami tadi kan Al-Quran tadi kami buktikan berdasarkan sains. Sekarang Bible Itu Anda pembuktian membuktikan apa dengan secara apa? sains? Di zaman itu, saya sudah sampaikan, Yesus lahir saja, dia masih dalam kandungan, itu saja sudah ada sains kok. Buktinya apa? Orang-orang Majus, mereka ini adalah ahli-ahli perbintangan, ahli-ahli ilmu pengetahuan alam. Sains.
Iya dong. Oh, Ya karena sains. itu Ahli- melalui ahli petunjuk maju bintang mereka sains. tahu kan, melalui petunjuk bintang mereka tahu di mana Bethlehem itu tempat kelahiran Yesus Kristus. Mereka berjalan sampai berhari-hari berbulan-bulan. Gunung Kan dulu melalui- kau bahas, karena memang berarti mereka nggak ada kan ahli imanmu ya. perbintangan. Jadi kalau Gian, saya Gian, Imanmu ya. Gian, kami tadi Di nggak masa bahas itu tentang saja sudah perbintangan ada loh. ilmu pengetahuan. Gian, kami tadi tidak ada membahas tentang perbintangan, tetapi tentang sains alam yang terjadi saat ini. Oke lah, kau nggak sanggup, kau bilang kami Bible nggak bukan seperti itu. sanggup. Itu- Coba tunjukkan Biblemu, apa pembuktiannya yang bisa kau buktikan dari Biblemu, gitu loh. Kan kita ini nanya tentang pembuktian dari kitab siapa yang dari Tuhan. Kami berdasarkan sains, iya kan? Kau karena kau nggak sanggup kau bantah. Oke, aku ikutin kalian. Coba tunjukkan bukti Biblemu, apa yang bisa dibuktikan di dalam Biblemu yang bisa kita lihat bersama-sama. Apa? Silakan. Kami nggak paksa loh. Kami cuma bertanya Biblemu apa pembuktiannya. Silakan. Apapun suka hati. Mau itu tentang apa, tunjukkan buktinya apa. Silakan. Maksud Anda bagaimana? Cek. Ini yang ada suara dia apa? Dia Gian yang nak jawab. Mau pergi dah tu. Oh, dia lagi Embrio main sulap, seperti dia menghilang. keju. Lagi main sulap, dia menghilang. Pakai jurus sulap itu. Ada sainsnya, itu embrio seperti keju. Apa bang? Nggak gini Gian, tadi kan kami sudah menggunakan sains ya, tetapi kau karena kau kalah malu kau bilang kau tidak terima. Oke, kalah malu, kami ikutin bukan kau. kalah malu. Sabar Gian, sabar. Coba Ada kau tunjukkan mengkait-kaitkan pembuktian. kitab suci dengan ilmu Sabar pengetahuan Gian, alam Gian, itu. sabar. Jangan kayak mak-mak lah Gian, jangan kayak mak-mak. Coba gantian. Tunjukkan Izin, Biblemu, tadi Anda, apa izin, pembuktiannya. Coba, bentar bang, Izin, bentar bang, tadi Anda bentar bang. menyebutkan- Bentar tadi bang, Anda Gian. menyebutkan, Aduh. Tadi Anda menyebutkan bahwasanya Anda mengatakan bahwa oh itu ada menurut ahli perbintangan. Saya tanya sama Anda, saya ulang lagi. Saya tanya sama Anda, sebutkan ahli perbintangan yang Anda maksud. Sebut namanya siapa? Kok sebut? Anda Ya tadi tinggal baca deklarasi, kan? saja di hari sebelum kelahiran Iya, Yesus iya, Kristus. iya. Ahli Orang-orang perbintangan, majus mereka betul. sudah melakukan Oke, perjalanan siapa loh. namanya? Dan mereka Siapa itu adalah namanya? orang-orang ahli-ahli perbintangan sehingga mereka Siapa, bisa siapa sampai itu? ke Bethlehem. Siapa itu? Sebutkan namanya. Kok siapa yang nggak ada disebutkan di situ namanya? Tapi ada beberapa orang-orang majus. Mereka ini adalah orang-orang pintar. Saya ajarkan Anda caranya berdiskusi, ya kan, untuk menguatkan argumen itu didukung oleh data. Begini, saya ajarin kau metodenya. Di dalam Islam, sejarah mengatakan bahwa ada beberapa ahli pakar perbintangan, ilmu filsafat, kedokteran, ya. Begitu caranya. Siapa nama-namanya itu? Di abad keberapa saja? Maka kita tunjukkan di abad keberapa saja. Nah, ini jelas. Saya bisa bawakan. Ahli matematika ada. Begitu caranya. Ahli kedokteran ada, Ibnu Sina. Ya kan? Abadnya ada, jelas. Begitu caranya. Nah sekarang Anda membuat statement mengatakan bahwa dulu kelahirannya itu sudah dibuat sama ahli perbintangan. Siapa namanya? Di abad keberapa? Silakan. Kok abang tanya siapa namanya ya kalau nggak tertulis namanya ini loh. Anda kan terlalu memaksakan kehendak kelebihan daripada kitab Anda yang tidak ada pada kitab kami. Sementara kitab kita kan berbeda. Kitab kami fokus pada penulisan terkait dengan mulai dari penciptaan langit dan bumi beserta isinya sampai di akhir zaman. Dia nggak berbicara tentang ilmu pengetahuan alam. Ya tunjukkan ayatnya bang. Tunjukkan ayatnya bang. Yang mana bang? Tunjukkan ayatnya yang mana? Tunjukkan Kok ayatnya yang mana ya? Baca dari Kejadian dari Wahyu. Masa saya mau baca semua? Kemudian kalau ada abang sekalian membanggakan terkait dengan ada tentang ilmu pengetahuan alam yang sudah terverifikasi kebenarannya saat ini. Oke. Berarti dari Kejadian sampai Ya sampai Wahyu ya kita kan berceritakan tentang bagaimana Bunda Rahma, tolong bagaimana dibuka Amsal, menunjukkan. Bunda Rahma. Ditanya apa? Bunda Jawabnya Rahma, tolong dibuka Amsal. Apa itu bang?
Enggak, betul bang, betul kakakku, bentar bang, kita kerja dulu lagi nih bang. Katanya kan kalau Bible itu kan pembuktiannya ada, mana pembuktiannya gitu loh. Itu dulu dikejar, mana pembuktian Bible itu betul-betul firman Tuhan. Coba Gian, tunjukkan di mana Bible itu dalam firman Tuhan. Anda mau minta apa Pangeran? Anda mau minta apa? Terserah, apa pembuktian Bible itu betul? Tunjukkan apa? Maksudnya yang betul bagaimana? Bagi kami semua betul. Dia mengajarkan apa? Ya oke, apa aja satu jawab yang betul. Apa yang betul dalam Bible Anda? Yang terbukti apa? Tunjukkan apa? Maksudnya yang terbukti bagaimana? Kau tanya lagi, kau bilang tadi banyak, kau bilang tapi apa maksudnya? Kan on kau. Kau bilang banyak, tapi yang mana? Coba. Semua. Aja tunjukkan satu ya, tunjukkan apa yang terbukti, tunjukkan apa yang terbukti. Yang tertulis ini kan merupakan kebenaran kan bagi kami. Ya tunjukkan apa kebenaran, tunjukkan apa contohnya apa? Apa contohnya? Contoh apa? Kau tanya lagi kan, memang on kau bilang tadi banyak, ditanya satu aja apa yang mana? Kan tahu namanya. Abang mau tanya apa, pembuktian apa? Terserah kau yang mana, terserah kau. Coba tunjukkan yang mana. Pembuktian kebenaran Biblemu tadi. Tunjukkan satu aja apa, mana tunjukkan. Bebas kau yang mana, tunjukkan yang mana. Bisa memindahkan tunjukkan gunung. Kalau Bible itu adalah betul, mana tunjukkan. Oh, berarti yang ada tertulis dan itu benar-benar terjadi di kemudian hari begitu? Yang terbukti, mana tunjukkan, mana terbukti. Tahu. Yang ada tertulis dan itu terbukti benar-benar terjadi. Udah, kau bilang tadi kan buktinya kalau Bible itu adalah betul. Coba tunjukkan satu ayat Bible apa saja. Tunjukkan satu ayat Bible apa saja yang terbukti, silakan. Yang terbukti yang langit tertulis tetapi dan sudah terjadi begitu. Boleh, terserah kau. Biar kita buktikan. Coba buktikan. Oke, apa? Contohnya tentang perpecahan jemaat. Iya kan, memang benar. Tetapi itu nanti kan satu katanya ada di dalam kisah para rasul. Secara sains. Anda kenapa memaksakan cara sains kan? Itu kan kita harus berbicara Itu kan kita harus berbicara suatu kejadian peristiwa yang lalu sudah dikatakan dan itu tergenapi sekarang. Kenapa Anda maksakan harus secara sains? Pembuktian bahwa Biblemu itu betul-betul firman Tuhan nih. Contoh begini. Izin ya teman-teman nih, Oten nih ngeyel kali dia. Nah, contoh ini ya. Anda hanya memaksakan saja yang menurut Anda ada kelebihan dari kitab suci Anda, padahal bukan tolak ukurnya. Nah, contoh gini, dengar. Contoh. Di dalam Al-Qur'an kami, ini tuduhan kalian kan. Di dalam Al-Qur'an kami, ya. Surah Puslihat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri hingga. Ya, Ustadz? Ya, lanjut. Fusilat. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ya, adalah benar. Firman dari Allah. Nah, di sini tugas angin mengawinkan benih tumbuhan di surah Al-Hajj ya 22 ayat 22. Ini ada semua, ini terbukti. Gunung Pelangi Al-Fatir ayat 27. Dia maksud kami ini begini, tolong di Bible ada seperti ini, jangan keju. Kebenaran apa yang bisa semua kehidupan sebentar. Semua ini sebentar, diam dulu. Semua kehidupan, diam dulu. Mute dulu si Giant ini. Semua kehidupan berasal dari air, surah An-Nur ayat 45, ya. Kemudian mawar merah nebula Ar-Rahman ayat 37. Ya. Kemudian pembentukan manusia, surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Nah, ini pembentukan janin di dalam tubuh manusia ya. Ini sudah ada, padahal pada waktu itu kan belum ada mikroskop ya. Garis edar tata surya surat Al-Anbiya. Kau diam dulu. Sebentar, kita minta satu saja data di Biblemu secara sains ya. Surah Al-Anbiya ayat 33. Kitab suci kami nggak menuliskan hal seperti itu. Kita berbicara tentang diamlah. 7 struktur lapisan bumi. Dikit lagi saudaraku ya. 7 struktur lapisan bumi dan langit. Di surah Al-Balad ya, Al-Balad ayat 12.
Dua air laut tidak menyatu. Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Pertemuan dua air laut yang tidak bisa menyatu ya. Udah dikonfirmasi Allah di dalam Al-Quran ya. Belakangan baru ternyata terbukti. Terbentuknya air hujan. Surah Ar-Rum ayat 48. Oke? Oten-oten. Sidik jari Al-Qiyamah ayat 3. Oke. Kemudian api di dasar lautan. Surat At-Tur ayat 6. Terbukti semua saudara ya. Black hole surah Al-Takwir ayat 15-16. Sedikit lagi. Aduh. Teori Big Bang surat Al-Anbiya ayat 30. Ada semua dalam. Cara kerja otak mengambil keputusan. Di nomor berapa bumi datar itu? Ini Al-Quran Iya, semua. bumi datar itu di mana? Tolong Bumi datar juga itu kau di mana? dengar. Makanya dengar ya, Oten. Makanya kalau bumi saya datar itu itu di mana menerangkan itu? supaya kau cerdas denger. Cara kerja otak manusia mengambil keputusan. Surah Al-Alaq ayat 15-17. Jangan hanya sampaikan begitu. Buka ayatnya. Sebentar kau cari yang kau bilang ini kau cari. Makanya simak kau tulis supaya kau pinter. Sungai di dasar laut di zaman itu ilmu pengetahuan sudah berkembang. Sudah dari mulut ke mulut itu sudah berkembang. Makanya kau menuhankan manusia karena kau nggak mau belajar. Ini ya biar tertib. Soalnya ini lagi live di YouTube. Ya biar tertib. Bunda Rahmat tadi menampilkan berapa ayat? Banyak yang nggak terhitung ini Ustadz, Bang Akhi. Sedikit sampai selesai ya, sampai selesai baru. Anggap 5 atau puluhan lah ya. Banyak, udah banyak ini ada lebih 10 nih. Iya. Ya udah nggak usah disebutin lagi, nanti panjang lagi. 10 ya. Oke, udah ya sampai di sini ya, masih banyak ya. Sungai di dasar laut surah Al-Furqan. Oke, silakan. Biar mengerucut. Oke, izin. Bentar ya. Anggap 10 sebentar Pak Yerusalem sebentar. Anggap 10. Ada yang diterima nggak sama si Jian? Ada nggak satu aja diterima nggak? Ini bukan masalah terima dengan nggak terima ya. Itu bisa dimaklumi karena di zaman itu di abad keberapa itu baru ada kitab itu, dan di masa itu ilmu pengetahuan alam memang sudah sangat berkembang. Jadi di masa itu banyak manusia sudah mengetahui. Abang ngomong nggak ada buktinya Bang Gian. Coba siapa yang dulu bisa nyelam ke laut sampai melihat api Bang? Siapa namanya Bang? Di situ dikatakan dalam Al-Quran di ayat 6 ada api di dasar laut Bang. Coba Abang sebutkan di zaman dulu siapa yang pernah menyelam ke dasar laut melihat api Bang? Tunjukkan siapa Bang? Kita kalau ngomong-ngomong Bang, aku pun Tuhan dulu Bang. Kalau ngomong-ngomong aja Bang. Begini. Bang Gian, kalau kita cuma ngomong-ngomong aja. Gantian, coba tunjukkan. Dengar dulu. Emangnya terus orang yang sekarang rupanya menemukan api di tengah laut, emang mereka menyelam ke dalam? Enggak, mereka menyelam ke dalam. Menyelam ke dalam? Mana datanya menyelam ke dalam? Itu menggunakan alat. Mana menyelam ke dalam? Tunjukkan alatnya. Tunjukkan orangnya. Dia menyelam ke dalam kemudian dia foto mana? Ya sudah pasti dia hangus. Bagaimana Anda kalau dia menyelam ke dalam menemukan apa ya? Tetapi dia motonya di mana? Ke dalam apa enggak? Dia motonya ke dalam atau enggak? Apa dari laut? Coba. Dia pasti menggunakan alat. Di zaman dulu pun itu sudah teori itu sudah ditemukan. Mana buktinya? Mana? Coba tunjukkan datanya. Ada yang menemukan, nggak usah namanya. Kau tunjukkan bahwasanya ada yang menemukan api di dasar laut selain Al-Quran. Tunjukkan siapa? Saya rasa kalau tunjukkan Gian. Coba tunjukkan Gian. Tunjukkan. Saya rasa kalau saya diizinkan sama host, sama teman-teman, saya akan membawa. Bentar dulu Bang. Aduh, lagi sini. Untuk membantah tuduhan tadi, saya mendengar ucapan Bang Yeru, kita buktikan dulu satu ayat saja yang saya bawa tadi kan. Bentar dulu Bang membawa data. Sebentar saya bawa data dulu tadi ya. Coba Al-Mu'minun tadi pembentukan proses pembentukan janin dalam tubuh manusia ya. Sebentar Bang itu. Bang, sebentar dulu Bang. Kita kasih kan saya bawa data tadi. Saya bawa data tadi, mohon maaf ya, saya tunjuk dulu. Kita buktikan salah satu aja ya, baru sebentar kalau minta lagi. Nah, di sini surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu pembuktian bahwa Allah menyampaikan proses terciptanya manusia sejak dalam rahim ibunya ya, bundanya. Ini zaman itu 600 abad 14 abad yang lalu belum ada mikroskop ya. Ya kita lihat di sini ya, nggak usah bahasa ininya aslinya ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani
ya, yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian di sini, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Nah, adakah di Bibelmu ilmu sesuatu yang pengetahuannya apa di terbukti? situ, Kak? Apa ilmu pengetahuannya? Ya, pengetahuannya bahwa sebentar, kau bertanya tuh, sebentar, kau bertanya, saya jawab. Pembuktiannya di sini bahwa Al-Quran ini memang firman dari Allah. Secara sains, secara ilmu pengetahuan terbukti bahwa manusia terbentuk dari air mani. Ya, semua orang tahu untuk itu. Belum ada. Nah, gini, Al-Quran sebentar. Al-Quran sudah mengkonfirmasi, padahal waktu itu belum ada ilmu pengetahuan tentang mikroskop. Bagaimana terbentuknya janin? Coba, Kak. Orang yang nggak sekolah pun dia tahu untuk itu, benar nggak? Anda bertanya ilmu pengetahuannya di mana? Anda bertanya ilmu pengetahuannya di mana? Coba, iya itu yang saya tanya. Di mana ilmu pengetahuannya? Saya lanjutkan. Begini caranya ya, memaparkan. Silakan. Jangan ketakutan, oke? Bisa saya suaranya Bang Yeru kurang bagus. Betulin dulu suaranya, Bang. Besari. Sekarang gimana? Timbul tenggelam. Sekarang gimana? Besari volume, coba besari. Timbul tenggelam kayak apa ya? Kurang di mana ilmu pengetahuan yang spektakuler ditemukan dari situ, coba. Sudah belum? Suara saya sudah belum? Orang yang nggak sekolah pun dia tahu, yaitu air mani dia tahu. Terus apa lagi? Suara saya udah belum? Semua manusia dikandung dalam rahim, semua manusia juga tahu. Apalagi? Bisa kedengaran? Kedengaran tapi kurang bagus, Bang. Nggak power. Cek. Suara saya lagi pilek. Sekarang gimana? Bunda lanjut dulu, Bunda. Suaranya pakai kejang-kejang. Biarin Bang Yeru, silakan Bang Yeru. Ya, silakan. Baru saya di tengah. Saya akan jawab tantangan kau. Iya, dari perspektif pembuktian, bukan hanya ayat saja yang saya akan bawakan, tetapi korelasinya. Udah, nggak terlalu panjang lebar, Bang. Lanjut ya, silakan. Iya, silakan taruh saya di tengah dulu supaya tidak timbul fitnah. Saya bisa membawakan. Udah nggak terlalu banyak narasi, sudah jelaskan sudah. Di mana spektakuler daripada penemuan itu, coba. Diam. Kalau ini bukan dari Allah, bagaimana di situ dikonfirmasi bahwa manusia itu terbentuk dari proses penciptaan manusia di dalam rahim itu bagaimana bisa ditahu? Belum ada mikroskop. Kecuali kalau di dalam ada proses pertemuan daripada sperma, ya kan, kemudian dari sel telur, kemudian terbentuklah ini sebelum menjadi daging, ada terbentuk. Ada di Bibelmu begitu. Ada di Bibelmu begitu. Di Bibelmu itu keju. Dan Bibel kami nggak mau keju di Bibelmu keju. Apa spektakulernya daripada penemuan itu? Coba apa spektakulernya? Keju tantangan. Keju ini bisa satu-satu nggak? Bisa satu-satu nggak diskusinya? Izinkan saya. Kalau saya diizinkan, saya mulai. Kalau tidak, saya diam. Hanya di situ kan berbicara cairan sperma, kemudian menjadi daging di dalam rahim. Orang yang sekolah pun itu tahu loh, ketika wanita keluar, ketika wanita melahirkan keluar ya memang jadi daging dan tulang dari dalam perutnya. Kau kan tantang bunyi Al-Quran itu, mana sainsnya, mana pembuktiannya? Saya bukan menantang, iya. Saya ingin mendapat penjelasan. Saya bukan menantang. Di mana spektakuler pembuktian penjelasan itu? Kau katakan tadi ke Pangeran mengenai Atur 6 yang menyelam dan lain-lain. Kau diam, saya cuma butuh 1,5 menit. Oke? Silakan. Oke, Atur 6 di sini Anda sudah mengatakan tadi Pangeran ya kan bahwa adanya lautan di dasar lautan api. Mari, saya akan membawakan bukan ayatnya, tetapi rujukan ayat ini dari perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang Anda katakan tadi ya kan kepada Bunda Rama, mana teknologi mana sains. Baik, dengan Atur 6 ini saya akan mengatakan kepada Anda bahwasanya di sini ada api di dasar lautan. Oke, mari kita mulai. Dari 5 titik di atas muka bumi ini, nggak perlu saya sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu, saya ambil satu, yaitu di perairan Norwegia, 130 km selatan Pulau Beruang Norwegia atau Bjørnoja di Laut Barents.
Balik lagi ke pertanyaan, apakah benar baginda Rasulullah 1500 tahun yang lalu menyampaikan atur 6 ini atas karangan beliau? Apakah beliau pernah menginjak Norwegia dan 4 titik lagi di atas muka bumi ini tentang adanya api di dasar lautan? Of course not. Sudah tentu bukan. Apalagi beliau disematkan pakar oceanografi, tidak juga. Kemudian kita melihat. Saya lanjutkan ya. ...20 detik lagi, Bang. Nggak usah protes, ya bentar. Ya, konsisten. Saya sarankan Anda, lebih baik Anda berpegangan dan menyiapkan counter balas daripada ini dengan menghadirkan satu ayat di dalam Alkitab. Apa ini Yerusalem? Kira gila, Pak. Jangankan Anda oten-oten. Mungkin teman-teman Muslim saya akan berkata. Narasi, lanjut saja, Bang. Ya, tunjukkan pembuktiannya. Ya udah, kau ngomong dulu deh. Siapa yang bicara, aku? Oke, biarkan saya tuntas. Kalau saya di posisi Anda, saya akan mempersiapkan alat tempur saya dengan mencari di Alkitab Anda. Saya lanjutkan ya. Apa ini? Teman-teman Muslim aja bertanya. Orang lagi ngomongin atur 6 kok ada bawa-bawa kapal selam Yerusalem, udah gila. Nanti dulu. Di dalam dunia oil and gas industry, atau lebih dikenal dunia migas, perminyakan, 20 tahun saya di sini. Pada saat pencitraan satelit menemukan ordinat di lepas pantai yang diduga berpotensi memiliki kandungan minyak bumi yang maha besar, maka dilakukan observasi. Dan dalam observasi pertama kali itu karena beresiko terhadap hilangnya nyawa manusia karena kedalamannya, maka digunakan alat ini yang namanya DSV atau Diving Submarine Vehicle, atau lebih dikenal dengan miniatur kapal selam tanpa awak yang dikendalikan dari atas. Kemudian menyelam alat ini. Karena kedalaman itu 150 bar dan 1 bar itu sama dengan 100.000 Pascal tekanan. Ini bisa membahayakan jiwa manusia. Pertanyaannya, dari 5 titik di atas muka bumi ini yang ada laut, ada api di dasar lautan, apakah baginda Rasulullah menggunakan teknologi ini? Apakah baginda Rasulullah mengetahui jaraknya ribuan kilometer dari Mekah, di tengah-tengah jazirah, di tengah-tengah padang pasir? Lantas jelas ini mengukuhkan bahwasanya atur 6 merupakan ayat suci yang berasal dari Sang Maha Sumber, bukan karangan Muhammad, dari Sang Maha Kuasa, bukan buatan manusia. Demikian, jika saya sudah bisa memaparkan, membantah Anda, silakan Anda hadirkan. Kalau tidak, saya bisa membantu. Dalam kitab Anda ada yang sains. Kalau Anda membutuhkan pertolongan. Makasih. Oke, gantian Bang ya. Iya, jadi saya nggak ada menemukan pembuktian untuk itu. Kalau mengenai di dasar laut itu ada api, ada gunung dan segala macamnya, saya sudah katakan di masa itu sudah sangat berkembang sekali ilmu pengetahuan. Ya, tunjukkan datanya Bang Gian, tunjukkan datanya bahwasanya sudah ada menemukan itu loh Bang. Ya saya nggak bisa spesifik. Saya nggak Iya, Abang tunjukkan datanya loh Bang, bahwasanya di zaman dulu ada gitu loh. Anda diskusi bagaimana dari tadi komentari saya sampai yang typing di bawah. Abang ngomong nggak pakai data Bang, kayak bocil lah Bang nih. Abang ngomong nggak pakai data. Ini loh Islam bahwasanya sebelum Al-Quran itu ada data ini loh. Gitu loh. Kalau diskusi itu janganlah cuma ngomong-ngomong aja Bang, nggak boleh gitu Bang. Di abad pertama itu saja, sedangkan orang-orang Majus, mereka tunjukkan datanya. Di abad pertama saja orang-orang Majus ketika mereka hendak datang ke Bethlehem, mereka ini orang-orang pintar loh. Kami nggak nanya itu loh Bang, kami nanya tentang laut ini loh Bang. Anda motong-motong, Anda sudah mulai kerasukan itu namanya kalau motong-motong bicara orang. Tadi kan Bang Huruf kan nanya tentang laut ada api, Abang bilang sudah ada yang menemukannya. Di mana datanya? Bahwasanya sudah ada yang menemukan sebelum Al-Quran. Ini datanya Bibelnya, ini datanya di masa-masa itu pun ilmu pengetahuan. Ini sebentar datanya Bang. Mute dulu dia, mute dulu dia si Jen. Ini kau pembentukan di damu Bibelmu ya, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu? Dan mengentalkan aku seperti keju. Nah ini di Bibelmu ini. Kau diciptakan dari air susu, kemudian dikentalkan seperti keju. Anda baca lengkap itu semua. Semua kiasan. Hak saya karena dia bertanya. Maka semua saya memakai hak saya untuk menjawab. Oke, Anda mengatakan tadi
Zaman itu sudah ada teknologi. Sebutkan Bukan satu nama teknologi, alam. di zaman itu ilmu pengetahuan itu sudah sangat berkembang pesat. Oke, berkembang pesat. Baik, berkembang pesat. Di abad Tunjukkan pertama pada saya. saja itu sudah ada ahli perbintangan loh, orang-orang majus, orang-orang yang mencari di mana kelahiran daripada Yesus Kristus melalui bintang kan, petunjuk bintang. Itu ada poinnya Sekarang tadi. begini. Izinkan saya untuk bertanya kepada Anda. Anda mengatakan peradaban sudah oke, waktu itu pengetahuan sudah oke. Tunjukkan satu ayat di dalam kitab suci manapun yang apple to apple dengan Atur 6. Tunjukkan. Anda Kristen? Saya tadi sudah jawab, dengar Bang, kitab suci kami. Dia membahas relasi manusia dengan Tuhannya. Dia nggak campur-campur, dia fokus pada pembentukan rohaninya. Dia fokus ke situ. Sehingga dia nggak berbicara tentang ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam ditanamkan kepada umatnya. Iya, Anda kan membantah saya tentang Atur 6 dengan mengatakan bahwa waktu itu peradaban sama ilmu pengetahuan sudah maju. Nah, Iya, memang sudah berkembang. Iya, sudah berkembang. Oke. Tunjukkan satu literatur sumber data Anda hadirkan pada abad ke-6 sudah ada ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang menunjukkan fakta bahwa di atas muka bumi ini ada laut, ada api di dalam laut, ada air yang berbeda warna. Saya ulang lagi, tunjukkan satu sumber literatur Anda hadirkan di abad ke-6 sudah ada berita tentang dua air laut yang berbeda warna dan api Kalau di dalam laut. Dengar Bang, kalau masalah air laut berbeda warna, kita kan tahu di zaman dulu itu memang orang berpindah-pindah pulau itu melalui lautan. Jadi hal itu pun sudah ditemukan itu. Anda tadi dengar nggak sih saya? 4.373 km jarak Mekah dengan Selat Gibraltar. Dari mana baginda Rasulullah bisa tahu? Itu yang harus Anda jawab. Bodoh, dungu. Ya jawabannya orang sudah berkeliling-keliling di atas lautan di masa itu. Ya, tunjukkan datanya Bang Gian. Gini. Kalau gitu siapa yang nemuin? Kalau gitu siapa yang nemuin? Nah gitu aja. Saya nggak menemukan jawabannya siapa yang menemui. Tetapi berarti kau nipu-nipu. Berarti kau asumsi untuk menipu-nipu aja gitu. Kenapa begitu? Ya, katakanlah berasumsi. Tapi ini bukan level saya. Makasih. Assalamualaikum. Ngomong udah buktinya nggak ada loh dulu zaman dulu penemu mana datanya nggak ada yang tapi dulu ada memang noten kalau nggak nipu nggak masuk nggak ini ada dulu penemu sebelumnya mana datanya ya nggak ada datanya Bang tapi ada mana datanya nggak ada aduh entahlah. Bilang aja kalian malu, Bible kalian itu kitab sampah. Adanya tentang porno, seks, itu yang ada. Kalau misalnya tentang seks baru betul, ada di dalam Bible. Kalau pembuktian sekarang ini mana ada? Ada, zaman dulu penemu siapa? Yang nggak tahu carilah. Kalau yang dia bawa tadi orang majus itu ahli nujum, peramal. Dia peramal. Ini ada Putra sama Connect of Cross Kristen ya? Iya, saya Kristen Bang. Ya. Baik, silakan. Shalom. Ya, shalom Bang. Thank you udah di. Boleh saya sedikit kah? Thank you udah di. Gian naik lagi tapi diam dulu ya, gantian. Bisa nggak gantian? Gian, boleh kan? Iya bisa Bang, saya sportif kok. Iya, tapi kita bagi-bagi waktu ya. Ya udah, silakan. Siapa ini Putra? Silakan Putra. Oke. Iya, mungkin dari sebentar, saya Bang. Kalau kau tidak ada data Gian, kalau kau ngomong tidak ada data, kau kukik ya. Mungkin aja lagian ini Bang Gian, dia nggak pernah ada data. Bunda Rahma sebentar, Bunda Rahma. Ini si Putra dulu, silakan Putra. Ya, thank you. Nah, teman-teman, kalau saya lihat ya perdebatannya walaupun cuma sekilas saya lihat ya, ini memang sangat bagus. Jadi, yang saya lihat mengenai ilmu pengetahuan tadi yang di Alkitab ya, yang teman-teman tanya, itu sebetulnya ada datanya sih. Ada di Lukas 12, 55, dan 56. Dibaca Pak. Aduh, nyelam lagi. Nyelam Pak, jangan nyelam Pak. Bapak satu di pes itu Pak.
Atau mau minta bantuan ke kita, Pak? Jangan pakai ilmu sulap, Pak. Aduh, ini nih kayak diskusi gini nih yang kurang ini nih. Iya, apalagi kalau live kan. Oke Bang, bacakan tadi Bang. Berapa di Bang Putra? Lukas berapa di Bang? Oke Bang, bacakan tadi Bang. Berapa di Bang Putra? Nyelam lagi, Pak. Kalau belum siap jangan ikut diskusi dong, Pak. Halo. Lukas berapa di Bang? Lukas berapa di Bang? 12:55:56. Buka Bang Bangkian. 12:55:56. Ya. Itu Bunda Rahma suruh buka tuh, saya malas. Abang di tengah itu. 12:55:56. Oh, kok Lukas ya? Lukas. Ya. 12:55. Apakah perkataan si penyelidik ini ya, si penyidik ini ya, setelah dia menyelidiki si Lukas? Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Apa yang ingin Anda angkat di sini, Pak? Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman inilah? Kita berbicara zain. Enggak, ini kan tadi kan berbicara tentang tadi sains. Oke, itu satu ayat lagi. Nah, selanjutnya lagi ada itu dulu, di Bang Putra, 2 Timotius 3 ayat 16. Sebentar dulu, Pak. Sebentar, saya mau jelaskan dulu. Jadi gini, waktu itu Tuhan Yesus kan berkata bahwa karena ada orang-orang Farisi yang meminta tanda. Halo? Nah, dia kan mengatakan Tuhan Yesus keimanannya. Kenapa Anda menyangkal? Nanti kita menyangkal keimanan Anda. Kau diam dulu. Kok nggak ada data? Diam. Nggak fair. Udah ngomong data nggak ada. Campakkan aja lah Bang Kian. Nggak ada ilmunya nih sekian ini. Ilmumu yang nggak ada. Ngomong datanya nggak ada. Yang penting ngomong data keamanan ta. Yang penting ngomong udah. Data Putra lanjut Putra. Oke. Ini kan kita saling sharing ya Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi. Tadi kan saya mau buktikan dulu apa sainsnya di sini. Buktikan dulu ini yang angkat nih. Apa buktinya tadi? Kenapa saya angkat ayat ini? Jadi ini ada orang-orang yang meminta kenapa Bang Gian ini si Bang Kan Santang campak aja Gian ini. Aduh. Udah nggak ada ilmunya. Oceh aja yang pandai. Data tah mana? Oke, silakan Putra. Mana apa pembuktiannya saat ini? Ya, yang saya maksud gini Bapak Ibu. Jadi atau teman-teman. Jadi di sini ada orang-orang yang meminta tanda gitu loh kepada Tuhan Yesus. Jadi makanya Tuhan Yesus menjawab orang-orang yang meminta tanda. Jadi setiap ngomong minta tanda, tanda mujizat dan lain sebagainya. Karena motivasi mereka itu tujuannya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus atau untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi, rupa langit kamu tahu, tetapi hari kiamat kamu nggak tahu. Nah, jadi Pak, saya potong. Ini nggak sesuai konteks yang kita bawa, kita diskusikan. Nah, gini Pak, misalnya gini, di dalam Bibelmu kan ada tiang langit bertiang. Nah, secara sains ya, coba buktikan, adakah yang sudah menemukan tiang langit itu? Atau ada pernah seperti di dalam Al-Quran kami tadi, sudah terbukti kan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran terbukti. Pertemuan air laut, dua air laut yang tidak bisa menyatu terbukti. Sekarang di dalam Bibelmu, langit bertiang. Secara sains coba buktikan siapa yang pernah menemukan sampai saat ini ya, di zaman modern sekarang serba canggih ini, siapa yang pernah menemukan langit bertiang seperti data di Bibelmu. Itu yang kami minta, bukan perkataan Yesus inilah itu. Silahkan Pak, buktikan. Halo? Apakah Anda masih bernapas? Terlalu berat Kak Bunda, terlalu berat emang. Saya Al-Quran ini memang kita minta. Ini pembuktian bahwa di Bibelnya itu ya gitu deh. Ya, nggak bisa kau sandingkan Biblosmu itu dengan Al-Quran kami. Nggak nyampai. Bibelmu itu karangan-karangan manusia, tulisan manusia, penyelidikan manusia. Tulisan-tulisan si Paulus, penyelidikan Lukas. Kalau Al-Quran kami itu murni 100% dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena terbukti. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran kami itu terbukti.
Ya, pembentukan janin, pertemuan dua air laut, black hole, semua yang saya sampaikan tadi itu ya, data-datanya terbukti di zaman modern sekarang. Nah, sekarang di dalam Biblemu tertulis langit bertiang. Apakah sudah ada yang menemukannya itu sekarang di zaman modern ini, yang serba canggih ini? Silakan. Halo? Enggak, bentar-bentar. Ini siapa yang naikin si Gian ini? Siapa yang naikin si Gian? Nanti saya yang disalahin, host lagi yang disalahin. Nggak tahu siapa yang naikin. Nggak tahu, Bang. Bukan aku. Kenapa? Kok Nanti dikit-dikit host. Ya, karena kau nggak ada data. Ngapain kau? Iya, Nggak ada rasa ilmunya kok, Gian. Cuman waktu itu mana datanya Jangan ke saya terus, bukan saya yang naikin. Jangan ke saya terus. Iya, Bang, bukan Abang, nggak si Gian ini, Bang. Nggak ada ilmunya, nanya waktu itu datanya mana, nggak ada waktu itu Nah, dulu sekarang waktu itu. kita Mending orang sekarang data kita nggak minta ada. Oten tunjukkan bukti kebenaran data-data di Biblemu. Kalau benar itu ada, berarti itu memang sumbernya dari Allah, dari Tuhan. Kalau nggak terbukti, ya sumbermu nih hasil penyelidikan. Tapi memang sih kata Lukas, setelah saya menyelidiki, kemudian saya mengambil kesimpulan untuk membukukannya. Jadi Biblemu itu hasil penyelidikan, nggak bisa kau banding-bandingkan dengan Al-Quran, nggak nyampai. Oke? Oh, kalau dari aku Bu, ini ada satu lagi ayat firman Tuhan ya, 2 Timotius 3 Itu dulu 16. kau buktikan secara sains. Loh, saya sudah Pernyataan di buktikan Biblemu secara bahwa sains, langit Bu. bertiang. Ibu percaya nggak bahwa enggak. ketika ada Saya angin minta selatan, pembuktian Ibu pernyataan di percaya nggak? Biblemu ya. Itu rupa langit. Kalau Jadi langit Yesus ini bertiang, mengatakan tunjuk bukan hanya data di bicara Biblemu. tentang ilmu, Bu, tapi di kan atas kita ilmu, mau Bu. pembuktian. Bu, Di dalam Al-Quran Biblemu itu- Bunda izin, Bunda. bertiang. Sebentar, Bu, jangan dipotong. Sebentar, Al-Quran Kang itu Zuma, munculnya paling Junior, ya, terakhir, Bu. sebentar. Kita ini Sekarang dari minta rumpun yang satu, pembuktian Bu. lah. Dari Berarti rumpun ini yang Biblemu satu. bohong ya. Justru Berarti Biblemu Al-Quran bohong mengambil ya, dari nggak Bible. terbukti ya. Al-Quran Nggak mengambil dari terbukti. Bible. Loh, kok Al-Quran mengambil dari mana datanya Al-Quran mengambil? Apakah Datanya kami mau- mengambil kita kalau ini belajar bukti sejarah. sebentar Ibu ya. belajar Saya sejarah menuduh dengan kau baik. ya. Kau menuduh lagi ya. Kau menuduh. Apakah Al-Quran kami bercerita porno seperti Biblosmu? Di Biblosmu itu cerita porno bertaburan ya. Ya, susunya di jama-jama. Apa di Al-Quran kami ada? Apa di Al-Quran kami ada susu di jama-jama? Kau bilang kami mengambil di Biblosmu. Biblosmu itu cerita porno bertaburan di situ. Nggak ada kami mengambil-ngambil. Ingat ya. Ibu Kau tidak bisa belajar dengan baik membuktikan sejarah. pembenaran Pesan kami di itu, Bu. Biblemu. Sebentar Muslim dulu. itu datang paling Kalau kita paling ngomong, kau terakhir. junior juga deh. Dengar, Astagfirullahaladzim. Muslim itu datangnya paling terakhir, Saya Bu. minta Belajar data. sejarah, bukan Di bicara Biblemu tentang kotor. tertulis ada tiang langit. Ya, kalau memang Biblemu ini benar firman dari Tuhan, tentu 2 terbukti. Timotius 3 ayat 16, biar saya baca. tidak mau ke Timotius. Saya mau baca perkataan buat Paulus Ibu, si biar Ibu pendusta. bertobat. Pernyataan Siang hari di ini. Biblemu ada tiang langit. Segala Tolong tulisan buktikan yang itu. diilhamkan Allah Apakah secara memang bermanfaat sains, untuk secara mengajar. sains itu sudah terbukti. Jadi ada Tolong. firman Tuhan yang nggak Tidak diilhamkan ada Allah ya. ini termasuk. Tidak ada. Kenapa kok kemana-mana? Kita berbicara ini kita kan sains ini belajar ya, kan, Bu, kebenaran belajar firman Bible Tuhan. Sekarang dengan baik. buktikan. Ibu belajar sejarah Pemindahan dulu. Kita gunung ini aja belajar tidak terbukti ya. sejarah, Bu. Pemindahan gunung. Kita ini Perkataan belajar Yesus dari bahwa rumpun ada yang yang tidak sama. akan mati sebelum anak manusia datang kembali tidak terbukti ya. Apalagi berbicara sains. Kata Biblemu Loh, ada tiang ini langit. saya berbicara Buktikan. secara sains, Bu. Sekarang 2 buktikan. Timotius Buktikan. 2 Bentar, Timotius Bunda 3 Rahma, ayat bentar, 16. saya masuk dikit. Saya Silakan, tadi Bang. tergelitik sama Bang Putra. Kata Bang Putra tadi Islam mencomot-comot dari Bible. Yang mananya, Bang? Yang mananya, Bang? Tunjukin, Bang. Ayo, Bang, tunjukin, Bang, yang mananya, Bang. Biar enak kita, Bang. Biar enak kedengaran diskusinya, soalnya banyak yang live-in di YouTube. Termasuk Guru Juma juga live di sini. Tidak Silakan, apa-apa, Bang, Pak. tunjukkan, Bang. Saya ini juga Iya, baru iya, silakan belajar live tunjukkan. juga, Pak. Baru belajar live. Betul, Jadi gini. betul. Ya. Silakan tunjukkan, Bang. Yang mananya Ini saya di ngomong ayat tentang mana? sejarah dulu, Pak. Sejarah dulu. Enggak, Bang. Bang fokus sama pertanyaan saya. Ya. Dari mana Al-Quran mencomot di Bible? Di ayat yang mana, Bang? Silakan. Oke. Kenapa saya ngomong mencomot dari Bible? Satu alasan yang pertama adalah Alkitab itu adalah yang paling tertua. Jadi sebentar, Pak Agung. iya. Jadi kita Pentatuk ini kan paling tertua kan, Oke. Pak. Sebentar. Baik, Pentatuk satu-satu ya, ini Bang. kan Kita Alkitab selesaikan yang paling satu-satu, tertua Bang. di dunia kan, Pak.
Kalau percaya nggak? Baik, baik. Kita selesaikan Kitab Taurat. satu-satu ya, Bang. Iya, Sebentar, kitab Zabur. Abang dengarkan suara saya, Bang? Halo? Abang dengar nggak suara saya? Halo, putus-putus, Pak. Suara saya Bohong. putus-putus. Nggak putus. Nggak putus. Bohong dia. Nggak Abang putus. dengarkan Bagus. suara saya ya? Oke, baik, Bang. Kata Abang, Alkitab itu kitab paling pertama di dunia. Gak usah kita ke Hindu ya, antara Islam sama Kristen. Oke, Bang. Kitab paling tertua dan kitab paling pertama di dunia namanya apa, Bang? Silakan, Bang. Namanya apa, Bang? Ya Loh, kemana kok dia? kabur? Nggak Loh, kok dikit, jangan kabur. Nggak ada yang kok kabur. Iya. Kalau kami maklum, kalau kami diem, kalian di mute, diki gitu loh. Kalau kami enggak. Karena apa? Bunda Rahma, Bang Pangeran, kenapa saya ngomong gini? Karena apa? Dia akan blunder. Alkitab itu diambil dari bahasa Arab. Dia nggak mungkin bilang itu Alkitab. Kalau bilang Bible, dia akan blunder. Karena Bible bukan dari abad pertama. Makanya kabur. Selesai kan di situ. Jadi nggak usah ngeyel-ngeyelan kan? 1 menit selesai Dia sama gua tuh. ada keniak nih, ada Dari keniak semalam. nih. Ganti topik. Emang tenis topik pun malu sih isu terakhirnya. Oleh kenek topik apa, mau topik apa nih coba? Shalom. Ya, mau topik apa? Ya, salam. Jadi mohon ya nggak usah ngeyel-ngeyelan. Dengan ilmu seperti itu langsung auto kabur. Oke, kenek mau topik Nggak apa usah kita? soal di abad pertama. Saya mau tanya Pak, menurut pengetahuan Bapak, peradaban manusia itu menerokai ruang angkasa itu pada tahun berapa ya? Yang tercatat dalam sejarah umat manusia. Ini kita bahas tentang sains ya. Pembuktian bahwa kalau Allah itu kan maha mengetahui, karena dia yang menjadikan segala sesuatunya. Jadi kalau Allah itu sudah menyampaikan sebelum Albino mute. Ya ini sains ini Kalau Allah, Bunda Rama. sebentar Bang, kalau Allah itu sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, karena Allah itu maha tahu, dia yang menciptakan segala sesuatunya, dia tahu. Ketika dikonfirmasi dalam Al-Quran dan ternyata sekian abad kemudian terbukti betul, berarti itu benar, Al-Quran ini firman Tuhan. Nah kalau Biblemu itu Bang, di dalam Biblemu langit bertiang. Setelah abad modern ini, berapa ratus abad kemudian, nggak terbukti. Kalau ada terbukti bahwa ada ilmuwan yang pernah menemukan langit bertiang, atau ada pesawat yang pernah nabrak tiang langit, boleh kau tunjukkan Bang, pembuktiannya itu data-data di Biblemu. Itu yang kita bahas. Bunda Rahma ganti topik aja, Bunda Rahma gak bakal nyampe. Dia gak bakal enggak. Bukan. Ya, oke, enggak apa-apa, Anda Bang. kan Ganti aja. mengatakan sains ya, gimana ada tertulis di dalam kitab kami ya, menurut sesuai dengan sains begitu. Makanya saya bertanya kepada Anda. Kenaik ada, cuma ada 1 ayat tertulis di dalam Bible menurut sains. Baca di Amsal 7 pasal 17 sampai 19. Itu saya dari Kristen. Itu tolong jangan dinarasikan, biar saya yang menjelaskan. Kan kita ini kan komunikasi 2 arah kan. Udah dah, Bang Kenek, Gitu. Bang Kenek, kita bahas ganti aja Bang. Abang nggak sanggup ke situ Bang. Udah gini aja Bang. Anda ini dengar dulu. Dengar Udah dulu nggak Pak. sanggup Abang, udah. Saya ingin membuktikan bahwa Sanggup, udah dah. dan Udah nggak sanggup, melebihi udah Kristen nggak akan apa yang sanggup Anda masalah saya, perkirakan, udah lah. gitu loh. Nah, kita tahu bahwa umat manusia itu menerokai ruang angkasa itu pada abad yang ke-19 ya, sekarang ini ya. Nah, kalau di situ kita menerokai, kita bisa pergi ke bulan ya, dan kita mengetahui kondisi bumi itu ya, bahwa bumi itu tergantung di dalam luang kehampaan gitu loh Pak, ya kan. Nah bagaimana 3000 tahun yang lalu itu orang sudah mengetahui, sedangkan belum ada teknologi pada masa itu. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa bacakan di Ayub 26 ayat 7 ya. Di situ berbunyi,
Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Wow. Apa sih? Saya nggak paham ini kenapa sih? Apa sih? Bahwa 3.000 tahun yang lalu itu di dalam Alkitab kami mengatakan bahwa bumi itu berada di dalam ruang angkasa, tergantung di atas ruang kehampaan. Ya. Bumi tergantung di ruang angkasa. Iya, di ruang kehampaan. Iya. Itu di Ayub 26:7. Iya. Oh, bumi tergantung di luar angkasa. Terus. Iya. Ini menarik ini. Ruang angkasa itu adalah ruang kehampaan, ya kan? Bagaimana 3.000 tahun yang lalu sebelum manusia menciptakan roket untuk bisa ke angkasa atau teknologi yang mengetahui mempelajari tentang angkasa, bagaimana Alkitab Kristen sudah menuliskan itu? Apakah ini sangat luar biasa gitu loh, melebihi ekspektasi Anda semua kan? Luar biasa, ini satu prestasi luar biasa banget. Sekarang pertanyaan saya, gimana caranya itu bumi yang ada di luar angkasa turun ke bawah? Jawab. Jangan lari Pak, dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Bumi yang tergantung di luar angkasa turun ke bumi, caranya gimana? Jawab. Bagaimana bumi turun Pak? Bumi aja nggak ada kakinya. Itu bumi yang diceritakan Ayub itu kitabnya Bible Kristen atau kitabnya perjanjian lama punya Yahudi, Bang? Wah. Itu punya Kristen dan perjanjian baru. Jangan lama dulu, biarin dulu. Alkitab perjanjian lama itu. Perjanjian lama itu adalah kitabnya orang Yahudi yang dipakai persis sama orang Kristen. Yang maling Kristen, gitu. Oh, kita tidak maling. Jadi, Anda harus tahu. Anda harus tahu Tuhan Yesus itu orang Yahudi, rasul-rasul itu orang Yahudi. Jadi kami orang Kristen mempunyai hak yang mutlak untuk memiliki kitab perjanjian lama. Gua bilang ini prestasi ini sangat luar biasa. Ya, udah gua hebatin itu. Pertanyaan gua, gimana caranya bumi yang tadinya di luar angkasa turun ke bawah? Caranya gimana? Bumi itu turun ke bawah. Ya, kalau dia nggak punya kaki ya nggak mungkin dia turun lah kan. Dia nggak bisa berjalan kan? Berarti kan ayatnya itu kan berbunyi dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Berarti bumi ya atau earth atau dunia ini itu berada di tengah-tengah kehampaan, kekosongan, yaitu adalah angkasa, ya, angkasa luar. Yang saya tanyakan, itu melebihi ke bawah. Begini Pak, itu melebihi ekspektasi dan pemikiran manusia yang pintar dimanapun, gitu loh. Ini datanya, kita kasih data aja. Yang izin Bang, berapi atau apakah itu semua lewat. Sebentar Bang, ini datanya ya di dalam Biblemu ini ya. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang. Tiang-tiang langit ya. Ini di Biblemu ya, di Ayub. Kemudian kita ke Al-Quran. Nih sangat indah Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan, tunggu dulu sebentar, tunggu. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Dalam Al-Quran kami ya, dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar ia atau bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Surah Luqman ayat 10. Nah, ini dia menciptakan langit tanpa tiang. Sekarang belum ada yang pernah membuktikan bahwa ada pesawat yang menabrak tiang langit ya. Sekarang kalau kita di Biblemu, langit bertiang, tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Ini gimana nih buktinya, pembuktiannya kalau ada tiang langit? Itu dulu kau selesaikan. Silakan Akhi, di sini udah mau masuk duhur ya. Anda mengerti kak gravitasi bumi? Saya minta pembuktian tiang langit. Yang langit. Apakah gravitasi bumi itu? Ada tiang langit. Di dalam Biblemu ada tiang langit. Kalau Al-Quran kami mengkonfirmasi langit tidak bertiang.
Sekarang tunjuk kalau langit bertiang. Itu Al-Quran kalian atau kalian curi dari orang Arab Al-Quran itu? Aduh, mulai lagi. Bang Kiam, majulah. Indonesia punya atau orang Arab? Ini lucu nih, kalau dibilang curi dari orang Arab nih lucu nih. Jadi pertanyaan bodoh dari seorang dungu itu. Berarti kamu juga curi Al-Quran dari Arab ya? Itu pertanyaan bodoh yang datangnya dari seorang dungu. Enggak, Oke ya, Bumi di dalam kampan ya. Oke, terima kasih, thank you, shalom. Kabur, Yerusalem naik kabur, naik oplos. Yerusalem naik kabur. Ini Kahayas ya, Kahayas. Kata Kahayas tadi Al-Quran. Kata Kahayas tadi Al-Quran menyuri dari Arab, gitu ya. Berarti Bible menyuri dari ini dong. Kalian pencuri Al-Quran dari orang Arab, karena kalian tuduh kami Kristen pencuri Alkitab dari orang Yahudi kan? Al-Quran itu bagi seluruh umat manusia. Al-Quran diturunkannya. Salah obat. Sama, pagi-pagi salah obat. Pernyataan kamu itu pernyataan dari orang bodoh dan berarti yang tadi bilang curi Alkitab itu juga orang bodoh. Sekarang saya tanya sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun persiapan Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.